Juga penting diketahui bahwasanya hijrah dalam Islam itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Kapan kita disuruh hijrah? Kalau seorang muslim tidak bisa lagi beribadah di negara dia. Ini penting sekali ya, tidak bisa lagi beribadah di negara dia, maka dia harus hijrah. Makanya nanti ada orang pada hari kiamat masuk ke neraka. Bapak Ibu sekalian, naudzubillah dari neraka ini. Jadi pada saat mereka masuk, malaikat bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian masuk ke neraka? Mereka menjawab begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kunna mustad'afina fil ard. Kami dulu ini mustad'afin itu orang yang nggak punya daya, mau ibadah tapi nggak bisa. Sengaja dari Indonesia pergi ke Jepang. Untuk apa? Kerja. Tapi di sana nggak bisa sholat, gitu kan? Cari masjid susah, makannya cari halal susah, cuacanya udaranya beda, gitu kan? Sengaja ke sana, salah. Justru mesti dia bertahan di Indonesia, gitu kan? Kenapa dia harus ke sana? Sampai saya sering bahasakan kepada teman-teman yang minta nasihat sama saya, kalau bukan karena ke Madinah dan Mekah nggak usah berangkat ke luar negeri, gitu kan? Oh mungkin untuk kepentingan Ustadz, untuk bekerja, untuk studi. Emangnya saya tanya, kalau kerja nggak bisa di Indonesia? Kalau studi nggak bisa di Indonesia? Bisa. Biasanya kita keluar negeri itu karena alasannya hanya karena keren, hanya karena gengsi, kan gitu. Ada salah satu orang yang pernah kerja dengan saya bilang begini, Ustadz, saya mau ke Australia. Terus maunya apa? Minta saran Ustadz. Benar mau minta saran sama saya? Baik, silakan duduk. Saya nasihatin dulu. Dia duduk. Saya bilang kalau saran saya jangan ke sana, nggak usah ke Australia. Tinggal di Indonesia aja. Pasti kamu tanya kenapa kan? Dia bilang iya Ustaz. Baik. Saya akan jawab. Pertama, bumi ini semua miliknya Allah memang. Dan Allah dengan kemahaadilannya, kita bisa tinggal di mana saja. Membuat kita lahir di satu lokasi dan membiasakan diri kita terbiasa dengan lokasi itu. Allah buat kita lahir di Indonesia, ya sudah Indonesia ini tempat kamu, gitu kan? Orang lahir di barat, ya memang dasarnya dia harus, memang dia hidupnya di sana lebih cocok. Allah SWT dengan kemahadilannya membuat fisiknya, ya kondisinya dan seterusnya itu memang cocok buat dia. Pada saat lahir di Indonesia, dan Indonesia ini belum pernah saya terus terang temukan negara seperti negara kita. Luar biasa gitu nikmatnya Allah. Di sini paling dingin 27 derajat, paling panas 37 derajat. Saya 7 tahun tinggal di Saudi Bapak Ibu sekalian, kalau musim panas itu sampai 50 derajat, 55 derajat, pecah bibir, kaki pecah, mau keluar panas. Dan kalau musim dingin 5 derajat, bahkan pernah sampai 2 derajat, sampai pernah turun di Madinah itu waktu kami masih kuliah dulu, itu es batu, itu turun es batu, bukan salju ya, es batu, pecah-pecahin kaca mobil, hujan tapi es batu bukan air, itu luar biasa gitu. Kalau kami dulu mau istirahat, itu kalau mau tidur di musim dingin, kadang-kadang selimutnya saya dudukin dulu sama teman-teman biar hangat baru dipakai tidur, kalau enggak kayak nusuk-nusuk. Di Indonesia mau pakai selimut bisa, nggak pakai selimut bisa, masya Allah, mau pakai baju tebal bisa, nggak pakai baju tebal bisa, nggak ada luar sepanjang tahun. Karena ada di garis khatulistiwa, cuaca sudah syukuri luar biasa. Baik, sisi lain makanan. Kami dulu waktu di luar negeri, ada beberapa negara yang pernah saya pergi. Sebelum saya di Saudi, pernah saya di Mesir juga. Mesir negara Arab tapi di Afrika gitu kan. Ada beberapa negara lain saya pergi. Subhanallah, kita kalau dapat di luar negeri, Bapak Ibu sekalian, ini boleh tanya teman-teman yang pernah ke luar negeri deh. Dapat Indomie itu seperti dapat emas. Loh iya, dapat kalau kita diundang sama KBRI, Kedutaan Indonesia di ibu kotanya misalnya, lalu disiapin bakso, waduh luar biasa. Kita kayak dapat emas gitu. Itu susah, saking susahnya mendapatkan gitu ya. Di Indonesia, masya Allah gerobaknya di mana-mana gitu. Mau beli Indomie tinggal di kaki lima, tinggal beli selesai. Di sana luar biasa susahnya gitu. Dari sisi makanan, kita nggak terbiasa dengan makanan sana, memang sudah begitu kan gitu. Allah sudah biasakan, kita sudah biasa dengan tempe, sayur asem, pecel, gado-gado, nggak ada masalah. Sudah itu makanan kita, kenapa harus ke sana gitu? Sisi yang lain, kadang-kadang karena gengsi, kenapa mau ke Australia, kenapa mau ke Eropa, Amerika, ada salju. Ada apa dengan salju itu? Saya bilang ambil saja es batu, hancurin, pegang, kan selesai. Apa yang mau dibanggain dengan salju? Bapak Ibu tahu nggak kalau salju turun, mobil nggak bisa jalan, orang nggak bisa jalan, harus dibersihin jalan, mobil semua penuh dengan es, nggak ada orang yang keluar, jarang gitu.
gitu kan? Kenapa harus di sana paksain diri? Tinggal kalau suka dengan salju, es batu hancurin, pegang, kan selesai. Kenapa harus berbangga? Apa yang mau dibanggain? Harus pakai baju tebal, nggak bisa jalan, susah, flu, wah berat sekali itu sebenarnya. Kita alhamdulillah nggak ada masalah itu di Indonesia gitu kan. Sisi lain juga saya bilang, mungkin Anda ini mau berangkat, kamu ini mau berangkat karena alasannya gaji. Kursnya dolar Australia dikurs dengan uang Indonesia, pasti besar, kan gitu. Jadi kita dapat sekian juta, tapi pernah nggak berpikir di sana berapa ongkos biaya hidup, bayar apartemennya, kehidupan sehari-hari, habis juga itu, kan habis juga. Berapa banyak orang yang tinggal di sana, gitu kan, tinggal. Ada keluarga saya mungkin sudah 25 tahun di Amerika kerja, suami istri. Setelah saya pastikan ternyata pernah kerja karena di sana paling gampang adalah kerja di restoran jadi pegawai, gitu kan. Selama 25 tahun, memang keren. Di mana? Di Amerika. Keren memang. Tapi apa mau dia dapat dengan kata-kata keren tuh? Tidur susah, pergaulan susah, makanan susah, cuaca susah, susah semuanya gitu. Tapi bertahan karena itu. Alasannya di Indonesia nggak dapat rezeki. Salah saudaraku, Allah memberikan rezeki dimanapun kita berada. Bumi Allah ini semua bisa tumbuh, dan Indonesia ini apa saja kita taruh di tanah tumbuh. Luar biasa nikmatnya Allah gitu kan. Di Eropa belum tentu. Kan gitu, belum tentu bisa seperti itu. Dan yang paling luar biasa berhubungan dengan masalah hijrah adalah kita diwajibkan hijrah dari sebuah tempat kalau nggak bisa ibadah. Keluhan teman-teman yang pergi ke Jepang, pergi ke Korea, pergi ke Cina, pergi ke Eropa, nggak bisa sholat Ustaz, nggak bisa sholat, cari masjid susah, Jumat sering ketinggalan. Di Indonesia coba Bapak Ibu sekalian, setiap gang ada masjid, gitu kan. Hari Jumat jam 12 lewat 10, jam 12 keluar rumah masih bisa sholat Jumat. Saya dapat berita di Inggris pun ada salah satu ibu pengajian itu, anaknya kalau mau pergi sholat Jumat itu mungkin 2 jam 3 jam sebelumnya harus siap-siap untuk ke masjid. Walaupun lebih afdal memang kita datang lebih cepat, tapi susah gitu. Kita di sini alhamdulillah mau ke masjid gampang. Saya tadi keluar rumah jam 8 lewat, tiba di sini alhamdulillah jam 8 kurang 10 menit, saya tiba jam 8 lewat 15 menit tadi. Kurang lebih hampir setengah jam saya sudah pindah dari Jakarta ke Bekasi. Walaupun sudah dianggap satu, tapi lebih mudah Allah datangkan. Kemarin saya bicara sama teman-teman Masjid Al-Ikhlas di Jati Padang, ngobrol-ngobrol masalah pemberdayaan masjid gitu. Sampai akhirnya mereka, salah satu fakta yang mereka bilang, kami sudah adakan survei Ustaz. Jakarta Selatan saja, jumlah musola dan masjid itu 2.300. Musola sama masjid jumlahnya 2.300. Itu belum Jakarta Timur, belum Jakarta Barat, belum Jakarta Utara, belum Jakarta Pusat. Baru Jakarta, belum Bekasi Barat, belum Bekasi Timur, belum Depok, belum semuanya. Itu kalau Jakarta saja, kalau kita akumulasikan dengan 5 wilayah gitu kan, 5 wali kota, itu kali 2.000, 10.000 masjid gitu kan. Sampai saya bilang sama mereka, sama pengurus masjid, saya kadang-kadang sering diskusi, saya bilang, ini sebenarnya masjid ini, Bapak Ibu sekalian, seperti panel-panel listrik yang tinggal dinyalain. Ini kalau dinyalain ini, luar biasa ini. Sampai para pastor dan pendeta itu kadang-kadang menyampaikan kepada jemaahnya, kalau yang misionaris ya, memang bukan jemaah umumnya gitu, ya memang tujuannya untuk menyebarkan agama mereka gitu. Dia bilang, ya, semua apa yang umat Islam kerjakan di jalan kita masih bisa ubah, masih bisa diubah. Pakaiannya masih bisa ngikutin kita, pergaulannya masih bisa, kayak sekarang kita lihat makanan bisa ikut sama kita. Tapi yang tidak bisa kita ubah kalau mereka sedang kumpul di masjid, nggak tahu apa yang diomongin, gitu kan. Ini basisnya. Makanya Nabi SAW membangun masjid itu bukan hal yang ringan. Itu luar biasa. Pengajian di masjid itu tidak semua orang bisa tahu apa yang diomongin. Ini sudah dikedap suara, di luar nggak tahu apa yang kita omongin, gitu kan. Bukan kita bukan ngomongin hal-hal yang salah, tapi agama kita akhirnya bisa kuat dengan cara itu. Nah ini kalau orang mau sholat aja nggak bisa, gimana caranya? Dan itu tidak ada uzur ya, nggak ada uzur. Bukankah pada saat Anda kerja di Indonesia juga Allah akan berikan rezeki? Tempat nggak berpengaruh. Nah gitu. Ini poin-poin penting. Berhubungan dengan masalah hijrah, maka penting sekali, gitu kan? Mestinya kita justru datang ke negara yang mayoritas Muslim, gitu kan? Indonesia alhamdulillah sudah mayoritas Muslim, pemimpinnya Islam, gitu kan? Dan bisa kerja apa saja kok. Bapak Ibu tahu nggak bahwasanya rezeki itu Allah datangkan bahkan kadang-kadang dari hal-hal yang kita anggap remeh. Kalau Bapak Ibu nggak keluar kotoran dari badannya dan itu jadi uang, gitu kan? Nggak ada dokter THT. Gitu. Itu kan mengurus kotoran hidungnya kita, kuping, tenggorokan.
Kalau bapak ibu nggak keringatan, badannya nggak keluar daki, nggak laku sampo sama sabun, kan gitu. Jadi duit tuh, kotoran kupingnya ada cotton bud dijual, kan? Dan seterusnya, banyak sekali contoh-contoh gitu kan. Obat-obat pembersih WC, azakumullah, itu kenapa muncul? Karena ada kotoran manusia. Pupuk bisa dipakai untuk tanam tumbuh-tumbuhan juga dari kotoran manusia. Dari tubuh kita ini sudah banyak sekali Allah bisa datangkan rezeki. Kenapa harus ya sangat kaku dan akhirnya meninggalkan negara-negara yang sudah nyaman dengan ibadah? Makanya saya sekali lagi bahasakan, kalau bukan karena Madinah dan Mekah Bapak Ibu sekalian sudahlah gitu. Kan itu. Baik, kalau saya punya kelebihan rezeki Ustaz, saya mau rekreasi sama keluarga saya ke Amerika, boleh nggak? Kalau saya sarankan umroh saja. Saya sudah umroh Ustaz, umroh lagi. Sudah 10 kali Ustaz, 30 kali nggak apa-apa. Memang kenapa kalau berulang-ulang umrohnya? Nggak ada masalah gitu kan. Bukankah kata Nabi SAW apa? Lazimilah atau lakukanlah secara berkesinambungan haji dan umroh, gitu kan? Karena sesungguhnya haji dan umroh menghilangkan kemiskinan, garis bawah ini ya, menghilangkan kemiskinan seperti api menghilangkan karat dari besi. Subhanallah, nggak ada orang yang rutin umroh haji itu jadi miskin, nggak pernah. Pak Haji, Ibu Haji itu pasti cukup. Kalau bukan kaya minimal cukup, gitu kan? Itu umumnya sudah. Itu sudah sabda Nabi SAW. Lalu kenapa kalau kita pergi umroh haji berulang kali? Nggak ada masalah. Oh, saya mau tahu negaranya orang lain, lihat di foto saja. Memangnya kalau kita datang ke Jerman lihat building-buildingnya, oh berarti sudah satu prestasi. Tak badan kita tambah besar, kan tidak? Oh, saya pernah lihat. Ya udah, apa bedanya lihat di situ langsung dengan lihat di foto? Sama saja. Kan gitu. Artinya jangan sampai, bukan berarti tidak boleh ya. Mungkin ada tugas negara, mungkin memang ada sesuatu yang darurat, itu lain. Tapi maksudnya kalau memilih antara negara Islam dengan negara kafir, angka hati-hati. Jangan sampai salah gitu kan. Perintah hijrah justru karena kita tidak bisa ibadah dari sebuah tempat, kan gitu. Di sebuah tempat tidak bisa ibadah, maka kita disuruh untuk hijrah. Sabda Nabi SAW, ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin. Saya berlepas diri, kata Nabi SAW, orang-orang muslim yang tetap ngotot mau tinggal di tengah-tengah pemukiman orang-orang kafir. Susah dia ibadah, susah dia ibadah. Termasuk teman-teman juga yang kalau bekerja di sebuah perusahaan tidak bisa ibadah. Muslimah disuruh buka jilbabnya, laki-laki kalau mau sholat nggak boleh. Saya sampai tanya itu, ada yang bilang, Ustaz saya mau sholat aja nggak boleh. Saya tanya, kalau kamar mandi boleh nggak? Boleh. Baik, ke kamar mandi saja. Kan dia itu bisa dipakai 10-15 menit, bisa Ustaz. Baik, ke kamar mandi, memang betul selesaikan hajatnya. Udah Anda sholat itu 5 menit kok. Nggak lama sholat itu. Kalau memang perusahaan tidak ada masjid, maka ini kalau keadaannya begitu ya, taruh sejadah, sholat hadap kiblat. Mau lebih aman, pindah tempat kerja. Minta kepada Allah dalam sujud sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi kok, memberikan kesempatan untuk orang yang punya hajat, kan gitu. Baik, ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari masalah hijrah Nabi SAW.